warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menuju siang. Sebelum masuk ke materi maupun penyambutan, dimohon untuk barisan yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, satu kelas yang berada di belakang, minta tolong berdiri maju ke depan membuat 3 barisan ya. Asik. Boleh berdiri sekarang untuk Nanti buat TikTok. bisa berdiri. Berdiri dulu satu kelas yang berada di belakang, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Minta tolong berdiri. Yang paling belakang, ayo Mbak, panitia yang belakang dibantu. Besok ngajak backup botol pokoknya ya. Boleh berdiri untuk mempercepat waktu juga. Yang belakang biar fokus. Bisa maju juga udah berdiri maju Yes. di sini buat 3 barisan ya. Silahkan itu kelas 8K itu bisa maju ke depan sini, membentuk 3 barisan di depan sini ya teman-teman. Yes, langsung 3 barisan memanjang ke belakang. Biar yang belakang juga kedengaran dan fokus merasakan di depan. Terus. Seperti itu. Ini bisa diisi lagi di depan, ada kurang 2. Depan KI sama Kamu bisa maju di sini ya. KIJ. 3 baris, oke, terima Tuh, kasih. 8J. Ya, 8J juga suruh maju. Ya. Biar tidak semakin hot. Oke, baik. Bilang lagi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, masih semangat ya, tadi habis istirahat Ini juga. aja. Yang di sana. Baik, tadi sudah merangkum materi 1 dan materi 2. Sekarang kita sudah memasuki materi yang ketiga dan saya, Revalina Ranushka Anwar, sebagai moderator 3. Tadi kita sudah jargon spesial Pondok Ramadan Libels bareng Kak Bintang. Gimana kalau kita ulang lagi nih, biar semangatnya tuh membara ya, meskipun sekarang sudah jam berapa ini? 10.26. Ya sudah menuju siang, nggak apa-apa, kita jargon sekali lagi ya. Siap, masih ingat? Asoy. Oke. Spesial Pondok Ramadan Libels 2K24. Oke, keren. Kurang konsentrasi sekali lagi, oke? Spesial Pondok Ramadan Libels 2K24. Insyaallah berkah. Yes. Tepuk tangan dulu dong. Semangatnya udah ada. Sekarang kalau tes konsentrasi dulu gimana? Mau? Boleh, oke. Subuh. Enggak dong. Ini tepuk lagi agak beda dari yang tadi. Kalau sekarang ini, kalau aku bilang ganda, berarti tepuknya 2 kali. Begitu juga kalau aku bilang tunggal, tepuknya sekali. Tapi kalau aku bilang tepuk tunggal maupun tepuk ganda yang ada kalimat tepuknya, itu tidak perlu tepuk. Paham? Oke, kita mulai ya. Tunggal, ganda, tunggal, tepuk ganda. Waduh, yang tepuk siapa tadi? Belum konsentrasi berarti, nggak apa-apa. Ini masih pemanasan dulu. Diulang sekali lagi sampai benar-benar konsentrasi baru kita lanjut. Oke, tunggal, ganda, tunggal, ganda, tepuk tunggal. Waduh, masih ada yang tepuk sekali lagi ya sampai konsentrasi. Sampai buyar. Tunggal, ganda, tunggal, tepuk ganda. Oke, udah penting dari tadi, gak apa-apa. Asik kan. Tepuk tangan lagi dong, biar semuanya. Sponsori. Sebelum masuk ke materi, mohon diperhatikan untuk tidak ada yang bersandar di tembok, asik sendiri, maupun ngobrol dengan teman. Minta tolong juga luangkan waktu dan konsentrasinya untuk guru pemateri yang sedang menjelaskan di depan. Jangan lupa juga untuk dirangkum materinya. Selanjutnya, kita masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai kepemimpinan Rasulullah yang dibawakan oleh Ibu Desi Arina Nurdiana SPD. Kepada Ibu Desi, dipersilahkan. Beri tepuk
tangan yang meriah dong untuk Ibu Devi Arina Nurdiana SPD. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Rek kabarnya Rek? Alhamdulillah. Luar biasa, baik ya. Ada yang tidak masuk ya? Ada. Sudah absen ya? Sudah. Nah, terima kasih. Kerjasamanya kalian hari ini adalah kelas 8. Kegiatannya hari pertama pondok Ramadan. Nek gawe busana ngene iki rek, nek gawe baju muslim ngene iki ketok wayu-wayu. Ya. Masya Allah ya. Ya. Oke. Tadi sudah materi pertama dengan Bu Soleha. Materi kedua dengan Bu Eka. Sudah dirangkum ya materinya ya? Sudah. Sekarang kita masuk ke materi 3 itu dengan saya. Kita di sini sama-sama belajar ya, diskusi bareng-bareng, memahami bareng-bareng. Oke, materi ketiga tentang kepemimpinan Rasulullah. Iya. Kepemimpinan sebelum masuk ke materi. Kepemimpinan berasal dari kata dasar apa? Pemimpin. Pimpin. Ada lagi? Pimpinan. Pimpin. Oke. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin. Namanya pimpin, nanti ada yang pimpinan. Ya. Terus ada pemimpin, ada mimpin, ada kepemimpinan. Nah, pimpin. Biasanya kalian dengar, tolong dipimpin. Tolong dipimpin dulu teman-temannya. Berarti sebuah kalimat yang menyatakan untuk menyuruh kamu atau siapa itu yang sedang disuruh ya, untuk memimpin teman-temannya. Pimpin. Memimpin berarti orang yang memimpin suatu kegiatan. Pimpinan berarti orang yang mandegani atau yang memimpin suatu kegiatan. Kalau kepemimpinan berarti apa? Ayo. Kalau memimpin adalah kegiatan memimpin teman-temannya, mandegani. Pimpinan adalah orangnya. Kalau kepemimpinan sifatnya, karakternya. Ya. Sifat atau karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan atau sebuah kegiatan di mana kita dijadikan seorang pemimpin. Pemimpin itu siapa saja, Rek? Ayo, ada yang tahu bisa nyebutkan pemimpin? Kategori pemimpin itu siapa saja? Pilpresnya sudah selesai. Kepala sekolah, betul. Ayah, kepala keluarga, betul. Presiden, kepala negara, pemimpin negara. Zaman dulu ada raja, ya, pimpinan kerajaan. Kelas. Imam, apa Pak Imam? Imam. Imam,
memberi instruksi, memberi arahan dalam suatu kegiatan, yang bertanggung jawab penuh dalam suatu kegiatan. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Oke. Nah, di sini ada beberapa ulasan terkait kepemimpinannya Rasulullah. Yang pertama ada pemimpin bisnis. Nah, di sini tadi ada yang menyebutkan CEO, direktur, ya. Atau mungkin pemilik perusahaan gitu ya. Nah, bisnis. Sudah, enggak usah tinggi-tinggi perusahaan. Misalnya kalian punya usaha di rumah. Tuh. Mungkin saja ya. Ada yang, Bu, masih sekolah punya usaha. Belum tentu. Ada anak itu sudah sejak dini dilatih usaha oleh orang tuanya. Contoh kecil saja, simple. Ada yang jual pulsa, yang punya counter, atau mungkin tidak perlu punya counter tapi jual pulsa. Terus melayani top up kayak gitu loh, Rek. Ada ya. Itu kalian yang menjalankan atau orang tua yang menjalankan? Nah, awalnya diajari orang tua, dimodali orang tua. Tapi kalau kamu sudah bisa, ya berarti itu bisnismu sendiri. Ada lagi, pernah Bu Desi sering lihat ya, bawa jajan dititipkan ke kantin. Misalkan apa ya jajannya, Rek? Risol, oke. Kamu bisa buat risol. Nah, terus kamu buat, kamu titipkan di kantin sekolah. Berarti itu adalah salah satu bisnismu. Gitu kan ya? Namanya bisnis, pasti kamu yang kamu pikirkan atau yang kamu raih di situ antara bagaimana kamu mendapat keuntungan sehingga dikatakan bisnismu itu berhasil. Itu contoh kecil bisnis. Nah, dari bisnis yang kalian lakukan ya, dari jual pulsa, owner sebelah, oke. Ada yang owner sebelah, ya. Risol, apalagi? Kalian punya usaha apa? Basreng. Piscok, oke. Ya wes, itu bisnis kalian, wes berbagai bisnis yang kalian jalankan, kalian kembangkan. Itu ya sesederhana mungkin dari bisnis kalian sampai suksesnya bisnis kalian nanti. Itu ada beberapa karakter atau sifat Rasulullah dalam hal kepemimpinan yang harus kalian teladani. Nah, kita bicara dalam bisnis ya. Nah, ini bisa dibaca dalam tataran bisnis. Beliau melarang menyembunyikan cacat barang. Barang yang diperdagangkan itu, yang dijual itu ya. Dan atau tindakan yang kurang baik yang berdampak pada suatu ekonomi. Ekonominya siapa? Ya baik penjual maupun pembeli. Contoh sekarang tadi ada yang bisnis, misalkan bisnis seblak. Nah, kalian tahu komposisi seblak itu ada apa saja? Sambal, kerupuk, sosis, ceker, kencur, telur, sawi, wortel. Pak Tom kayaknya pinter masak ini, Pak Tom. Perlu diuji coba ini, Pak Tom. Iya. Masya Allah. Iya. Sudah. Seblak, kita fokus, anggap saja bisnis kalian itu seblak. Seblak
itu bahan bakunya ada apa namanya tadi, sambal, kerupuk, telur, sosis dan sebagainya. Wortel sawi. Nah, contoh, halo. Ngomong panganan ini rame. Iya, Rek. Jame jek suwe lho ya. Iya. Poso lapar. Puasa enggak boleh sambat. Astaga. Puasa enggak boleh sambat. Masya Allah. Ya, seblak. Tadi kamu bilang komposisinya itu. Nah, ayo beri contoh sikap atau karakter yang mencontohkan ini. Tidak menyembunyikan cacat barang. Kerupuk melempem. Ayo, kira-kira apa yang kamu jual sebelah itu tadi? Nah, misalnya sampai jual ke Bu Desi. Bu Desi mau makan, loh kok baunya gini, loh rasanya kok gini. Berarti kan menimbulkan suatu apa, Rek? Ya, tanda tanya. Pembeli pasti tanya kok rasanya begini. Misalkan seblak yang kalian jual tadi, mohon maaf ini contoh yang tidak benar loh ya. Kalian bisnis seblak karena yang kamu pikirkan adalah untung yang besar, sehingga kamu kerupuknya misalkan ke pulaan ke pabrik kerupuk atau ke produsen kerupuk, di mana kamu carinya kerupuk yang apa? Expired atau kadaluarsa yang sudah tidak layak konsumsi. Pasti harganya lebih murah karena kamu menginginkan keuntungan yang besar. Itu contoh yang tidak benar, tidak baik. Nah, contoh lagi yang lain. Bu Desi pernah dengar ya, ada dua kasus di mana kasus ini merugikan, yaitu tadi merugikan dari pihak penjual maupun pembeli karena menyembunyikan cacat barang. Yang pertama, contoh yang pernah Bu Desi dengar dari cerita mulut ke mulut, jadi istilahnya sudah menyebar luas ke masyarakat. Satu, adanya apa, Rek? Korak. Bakso. Iya, karena harga daging yang melambung tinggi sehingga penjual itu mengalami keuntungan di mana yang tidak sesuai angan-angannya gitu ya, ekspektasinya. Akhirnya dia menyulap bakso itu dengan mungkin menambahi borak. Terus mohon maaf, ada lagi yang pakai daging. Nah, ada yang pakai daging apa? Daging ayam, tapi ayam yang sudah tiren, expired ya, tiren. Kalau menurut Islam itu kan haram. Karena maraknya berita itu, ada oknum penjual pentol atau bakso seperti itu, sehingga dampaknya ke seluruh pedagang bakso. Jualan baksonya akhirnya sepi. Pembelinya pun juga ogah atau takut untuk membeli bakso. Itu yang dinamakan dampak ke penjual dan ke pembeli. Ya, itu. Banyak loh, Rek, kalau kalian terjun ke pasar, ke lapangan gitu ya, pokoknya ke pasar-pasar atau apa, kamu mau beli apa, titenono, ya, kamu ingat, kamu perhatikan barang yang akan kamu beli. Kalau harganya selisihnya jauh banget, perlu kamu teliti. Ini kita bicara dengan barang yang sama, kualitas sama, produk sama loh ya. Nah, misalnya kayak gitu. Misalnya bakso di si A sana 10.000,
disibet dengan porsi yang sama, dengan olahan yang sama, bakso yang sama kok dijual harganya 2.000. Kira-kira kalian sebagai konsumen masyarakat umum itu pilih harga yang murah apa yang mahal? Mahal. Iya. Soalnya tidak ada bakso yang harganya 2.000 katanya. Berarti ini menandakan bahwa kalian sudah berpikir secara logis. Daging ayam mahal, daging sapi mahal, mosok iya bakso sak mangkok kate 2.000. Kecuali ini kalau cilok loh ya, kalau cilok masih bisa 2.000. Ini tadi contoh bakso. Contoh kita berpikir logis terhadap bisnis yang ada di sekitar kita, baik kita selaku penjual maupun pembeli. Biasanya penjual itu pasti mempromosikan dagangannya yang baik-baik. Namanya promosi pasti yang baik-baik ya. Oh iya Bu, iya Mbak, ini baksonya kualitasnya super. Ini baksonya terbuat 100% daging sapi. Enak, mantap, bla 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 bla. Tapi kita nggak tahu di balik layar kalau penjual itu curang, yang saya katakan tadi yang tidak patut ditiru, mungkin dicampur yang namanya tadi borak atau bahannya tidak yang berkualitas. Makanya harganya bisa selisihnya jauh sekali atau di bawah normal. Nah, Bu Desi tadi pagi tidak sengaja juga ya, habis sahur kan nggak tidur, scroll HP di TikTok, Facebook. Kebetulan pas di TikTok, nah, ada pengguna TikTok itu nge-review hasil pembeliannya di aplikasi tersebut. Dia hanya mereview barang yang dibeli itu ternyata tidak sesuai dengan yang ada pada gambar. Kayak gitu. Nah, itu kan contoh bisnis yang dimana bisa berdampak pada penjual maupun pembeli. Tapi kalau namanya online tidak bisa disalahkan, ya. Tidak bisa menyalahkan siapapun, ya. Online itu barang maya atau sesuatu hal yang sifatnya tidak nyata. Entah dapat baik atau entah dapat yang biasa-biasa saja, ya wes rezeki nih. Oke, lanjut. Yang kedua, pemimpin keluarga. Nah, seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya dan suami yang baik bagi istrinya. Ya. Saya tidak baca istri-istrinya, ya, saya baca istrinya. Kalau anak-anaknya saya baca, ya. Iya. Tapi di sini kalau kita mengacu pada Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah, di sini memang tertulis istri-istrinya, karena pada yang sama kita ketahui bahwa Rasulullah memiliki ya. Nah, tapi di sini kita ambil sisi positifnya, Rek, dari pemimpin keluarga. Rasulullah itu adalah pemimpin yang baik bagi anak-anaknya dan istri-istrinya. Jadi seorang ayah itu bagaimana berusaha menjadi seorang ayah yang baik bagi anaknya dan seorang suami yang baik kepada istrinya. Contoh, ada kasus di kehidupan kita, di kehidupan zaman sekarang. Kira-kira ini baik atau enggak? Ya. Seorang suami atau seorang ayah, kita tidak melihat dari segi kesalahan, ya, kita melihat dari segi
seorang ayah atau suami apa? Melakukan KDRT. Istrinya disiksa, anaknya dipukuli, bahkan pokoknya yang kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis. Nah, fisik itu berarti ya dipukul kayak gitu yang mengakibatkan luka pada tubuh orang lain. Kalau psikis bisa mental seseorang yang kena. Misalnya kamu dibully, kamu sama, ini kita bicara di seorang pemimpin keluarga ya. Misalnya kamu sama ayahmu itu dibiarkan saja, tidak diopeni, ya itu kan mental. Yang kena kan mental seorang anak itu. Nah, itu menurut kalian baik atau garek? Salah apa benar? Salah. Nah, kita melihat pada perlakuan, bukan pada kesalahan. Bu, kalau misalnya anaknya beling, Bu, kalau misalnya anaknya nakal, Bu, kita tidak memandang itu ya. Nah, kita hanya memandang dari segi perlakuan yang bercermin pada pemimpin keluarga yang dilakukan oleh Rasulullah, menjadi seorang ayah dan suami yang baik terhadap anak dan istrinya. Baik itu ya relatif, baik yang gimana? Ya yang menurut kita sudah baik ya sudah. Misalkan kalian ini kan statusnya adalah anak ya. Nah, kamu setiap hari datang ke sekolah diberi saku misalkan 10.000 oleh ayahmu. Kamu merasa sudah cukup, sudah bisa beli ini itu dan lain-lain. Ya sudah, berarti sudah kategori baik karena kamu sudah merasa cukup dan puas. Gitu. Dan disesuaikan dengan kemampuan keluarga, yang pastinya gitu. Ya, tidak boleh kalian menjadi anak terus menuntut orang tua untuk memenuhi keperluan kalian yang levelnya high class misalnya kayak gitu. Ya, mohon maaf. Mungkin kamu beranggapan ya atau pak gitu ya kalau manggil. Ya, aku pokoknya belikan HP yang mereknya ini harganya sekian, biar lebih tinggi, biar lebih mewah dari teman-temanku. Misalnya gitu. Itu berarti sikap anak yang benar apa yang salah? Salah. Ya. Karena kamu berpedoman bahwa ayah yang baik itu yang bisa memenuhi anaknya. Salah, bukan gitu. Rumusnya bukan gitu. Ya. Bukan gitu. Kamu seorang anak wajib adalah untuk patuh terhadap apa keputusan dan apa yang dilakukan oleh orang tua. Gitu. Oke, yang ketiga ada pemimpin dakwah. Rasulullah itu dalam dakwah itu satu, disiplin. Ayo disiplin. Kalian contoh sikap disiplin yang harus kalian lakukan di zaman sekarang. Di hari ini kalian berada di SMP Negeri 15 ini. Contohnya apa? On time, tepat waktu. Waduh, Senin loye upacara mlebune jam 4:30. Berarti paling enggak aku jam 6:15 kudu ono ning sekolah. Jadi 6:30 sudah masuk, tidak terlambat. Itu salah satu contoh disiplin. Nah, contoh misalkan yang lain lagi. Kalian ini sudah bisa dakwah bisa ceramah, tausiah, tanggapan nang di yo. Nah, ketika diundang untuk ceramah, misalnya diundang ustazah besok hari Kamis tanggal sekian jam 10 siang ada acara bla 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 bla. Mohon kerjasamanya untuk ustazah memberi tausiah. Oh iya baik. Jam berapa itu tadi jadwalnya?
berapa? Di jadwal itu tadi jam berapa? 10. Kira-kira kamu sebagai ustazah yang diundang, kamu datang jam berapa? Bisa jam 9, setengah 10, pokoknya on time, tepat waktu, menyesuaikan jarak dan kondisi. Pokoknya kamu di acara itu tidak terlambat. Jangan diundang disuruh tausiah jam 10, kamu jam 12, jam 1 dengan alasan berbagai hal, dimana sebenarnya yang males atau yang ngolor waktu kamu sendiri. Yang kedua, memberikan teladan. Teladan itu apa? Teladan itu apa? Contoh. Memberikan teladan. Memberikan contoh. Berarti seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik terhadap audiens atau peserta atau anak buahnya, ya, kayak gitu. Misalkan kamu di sini ketua kelas, nah, ada yang ketua kelas ya, ada OSIS ya, ada koordinator ekskul, ada koordinator, ketua kelas, OSIS, siapapun yang menjadi pemimpin yang mendegani suatu kegiatan harus memberikan contoh yang baik. Ekskul silat misal, oh ekskul silat itu setengah telu on time siap, ya sudah, koordinatornya ya memberi contoh yang baik, tepat waktu, pakai seragam sesuai dengan ketentuan, ya, terus menempati tempat sesuai yang disepakati dan sebagainya. Orang leren diobrak, setengah telu, pelatih harus teko rek, ayo ndang moro, gak perlu.